وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Hukum khulu itu ada 3. Di seorang istri itu minta dibebaskan statusnya itu ada 3. Yang pertama mubah, seorang istri tidak menyukai untuk tetap bersama dengan suaminya, baik karena buruknya akhlak perilaku. Gak mau aku bareng kamu mas, akhlakmu jelek kok. Nah, iya toh, aku jenengan jarang mandi. Atau karena buruknya wajah atau fisik suami. Duh, gimana ya? Jenengan dulu tuh ganteng ya mas. Tapi setelah bergaul sekian lama, jenengan tuh nggak ngerawat diri. Dulu ketemu saya ketemu jenengan atau jenengan waktu ta'aruf ke saya tuh, saya ngeliat jenengan tuh ganteng, gitu, rapi. Gitu. Tadinya ya tak pikir ya itulah jenengan. Tapi setelah nikah punya anak 1, 2, 3 itu, bentuk jenengan kok tambah gak karu-karuan. Dulu yang badannya six pack sekarang jadi gentong gitu, gede gitu. Dulu yang selalu bau harum sekarang baunya nggak enak. Dulu yang macam ya, dulu yang suka rapi sekarang berantakan nggak karu-karuan gitu. Sehingga ia khawatir tidak dapat menjalankan hak suami yang telah ditetapkan Allah kepadanya. Nah, seorang laki-laki atau suami ketika meminta istrinya untuk berhubungan suami istri atau jima gitu kan, istri wajib memenuhi gitu kan. Tapi wajib memenuhinya seorang istri bukan cuma sekedar asal wajib, artinya kalau di dalamnya ya kan, ya istri ini bisa kemudian turut serta menikmati keadaan itu lebih baik gitu. Artinya juga kalau bisa ada kondisi di mana dia juga punya rasa gitu, itu lebih baik. Tapi kok kemudian dia tidak punya rasa, kemudian dia justru malah jijik. Ada loh wanita yang jijikan kalau bau gak enak sedikit itu muntah gitu. Laki-laki aja ada bau gak enak sedikit muntah. Nah, maka ya dia kasihan kan kayak gitu. Masa baru hubungan sama istri kok tiba-tiba muntah di tempat tidur gara-gara suaminya baunya gak enak. Bahkan parah lagi tuh ada seorang suami gak merawat dirinya sampai besar banget badannya, gede banget, sampai cebok aja gak bisa. Terus cebokin istrinya, yang nyebokin harus istrinya. Coba. Ya. Ketika ini yang terjadi dan istri nggak tahan dengan kondisi yang jelek seperti itu, sekali lagi ini bukan karena berselingkuh, bukan karena punya simpenan atau punya demenan, punya orang yang disenangi yang lain ya, bukan karena itu ya, tapi lebih benar-benar karena kondisi-kondisi yang dimunculkan oleh suami sehingga seorang istri ini nggak bisa sabar, nggak bisa bertahan gitu. Maka kondisi seperti ini istri boleh mengajukan khulu kepada suaminya. Kan hati-hati ya sebagai laki-laki, jangan udah kerja ngasih nafkah terus merasa lah dia nggak akan meninggalkanku, enggak ya. Kalau emang kita mau menunjukkan bentuk-bentuk yang menjijikkan itu, jadi tidak bilang sampai cebok aja harus cebok ini kan. Ini nek saya jadi istri saya juga nggak mau. Ya. Jadi baru tadi malam saya dapat cerita gitu, ada seorang kenalan atau teman, saya nggak merawat dirinya itu sampai pakai males ya gitu di rumah tuh suka nyuruh-nyuruh keluarganya ini itu sampai urusan cebok aja nggak bisa, parah ini. Itu kalau saya jadi istrinya ya, tak tinggal lah, ngapain ngurusin bayi raksasa, ibunya aja belum tentu mau nyebokin apalagi napar saya nyebokin. Artinya kalau kondisi itu dibuat dengan sengaja sehingga dia sampai nggak bisa melakukan itu gitu. Maka ya ini laki-laki yang nggak jelas gitu. Ya, termasuk laki-laki nggak mau kerja, laki-laki nggak punya semangat untuk hidup gitu. Nah, maka kalau memang istri dalam posisi sudah nggak punya harapan, nggak ada kebaikan. Kemarin waktu saya ngisi kajian di Jogja juga sama, ada seorang ibu itu yang dia berpisah dengan suaminya, terus diajak balik sama suaminya itu dia nggak mau. Saya tanya, lo kenapa nggak mau? Loh, kalau saya sama dia, saya nanti akan jauh dari anak dan cucu saya. Jadi dia udah punya anak, punya cucu. Dia punya anak terus punya cucu. Ya, cucu berarti punya anak.
Loh, sebentar. Kok bisa jauh dari anak dan cucu tuh gimana? Saya bilang. Ya saya harus ngurusin dia gitu. Jadi nggak apa-apa kan memang umumnya wanita ngurusin suaminya gitu. Iya, tapi dia itu sebagai laki-laki nggak kerja ini nggak itu. Loh, gitu toh maksudnya. Saya pikir tuh beliau itu orang yang ayamin jenengan, nyukupin jenengan, apa jenengan. Enggak, malah saya yang ini jaga dia, saya yang ngurusin dia. Ya saya nggak mau. Ya sudah kalau kayak gitu. Saya nggak jadi melanjutkan pertanyaan saya nggak jadi melanjutkan penasaran saya. Artinya gini loh Bu, saya tuh berpikir tuh beliau ini sebagai laki-laki tuh ya umumnya laki-laki itu kerja, bertanggung jawab. Enggak Pak Ustadz, itu nggak mau kerja. Jadi dia mau sama saya tuh ya biar diurusi sama saya gini-gini. Mending saya ngurusin cucu gitu. Saya sampai ngomong detail gini. Sebentar. Nah, kalau 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 misal kita lapar kan kita pengen makan. Sebagai manusia kan nggak bisa saya pungkiri, nggak bisa kita pungkiri dan jenengan juga manusia yang mungkin ada kebutuhan urusan itulah urusan suami istri itulah itu nggak apa-apa jenengan nggak apa-apa bener jadi jangan sampai nanti jenengan malah berzina gitu enggak apa-apa aman aman ya udah jadi ini loh kembali ke sini Allah yuqimah hududallah dia merasa baik-baik aja dengan tanpa laki-laki ini bahkan dengan keberadaan dia laki-laki ini nggak bisa membuat dia nambah baik tapi justru nambah nggak karu-karuan diindikasikan dengan nambah jauh dari cucunya nambah jauh dari anaknya gitu ya maka fala junaha alaihi ma fi mabtadat bi nggak ada dosa nggak ada halangan dari junah halangan untuk keduanya untuk memberikan bayaran untuk menebus istri ini yang dibacakan sebagai khulu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata Ja'at imra'atu Sabit ibni Qais ini hadis yang ya contohnya itu benar-benar di level yang paling ringan. Jadi kalau kita baca hadis ini itu berarti yang lebih berat itu boleh gitu. Ya, menurut saya ini ringan itu karena suaminya yang digugat ini orang baik sebenarnya. Cuman karena nggak jaga penampilan tadi dulu. Mungkin penampilannya ya sudah terjaga tapi dia ngambil gaulnya temennya itu orang-orang ganteng gitu. Jadi namanya wanita ya terus akhirnya bandingkan. Makanya nanti kamu kalau udah nikah, istrimu nonton film apa Korea atau film apa yang artinya ganteng-ganteng, itu jangan boleh. Gitu. Kalau perlu TV-nya nggak usah dibeli. Ya. Atau HP-nya dikasih HP monokrom yang teman bisa buat telepon sama SMS. Karena nanti kalau kamu dibandingkan, lah repot gitu. Ya udah, kamu nggak kerja, istrimu kerjaannya nonton itu, dibandingkan repot. Perhatikan ya di sini. Ja'at imra'atu Sabit bin Qais datang ya toh imra'ah istri Sabit bin Qais ibni Sammas bin Sammas radhiyallahu anhu. Ya, jadi ini Sabit bin Qais ini orang Islam, sahabat Nabi coba bayangin. Datang istrinya ila Nabi SAW kepada Nabi SAW faqalat dan berkata ya Rasulullah ma angkimu ala Sabitin fidinin aku nggak benci ya Rasul kepada Sabit tentang agamanya. Artinya agamanya bagus loh. Oh, Sabit ini orang bagus, maksudnya sholat rajin ke masjid. Nah, terus jamaah, nggak bolong. Wala khuluqin dan juga bukan karena akhlaknya. Sabit ini suami yang baik, kerja, jujur, nggak selingkuh. Orang baik loh. Illa anni akhaful kufra. Tapi aku takut kalau aku nanti melakukan kekufuran. Kekufuran itu berarti perbuatan kafir itu enggak. Maksudnya gini loh. Dia ini udah orang baik. Tapi kok aku nggak bisa gitu loh menghadirkan sikap penghormatan yang baik padanya. Gitu. Ya wis tak coba, tapi kok nggak bisa gitu loh. Aku berusaha mencintaimu mas, tapi nggak bisa. Faqala Rasulullah SAW, ya, nah, maka Nabi SAW bersabda, Fataruddina alaihi hatiqotahu. Ya, dulu pernah dikasih mahar kebun kurma, mau nggak kamu kembalikan itu kebun kurmanya, kebun yang pernah dikasihkan. Faqalat, kata istrinya, naam, iya. Waraddat alaihi wa amarahu fafarokohu. Kemudian dikembalikan kepada Sabit kebunnya,
dan diperintahkan si Sabit untuk memisahkannya, maka dipisahkan atau diceraikan. Ini hadis yang lain ada ya, hadis dari jalur sanad yang lain ada, tapi di sini di kitab ini dicantumkan satu tok ini kan nggak jelas nih kenapa gitu kan. Tapi di hadis yang lain tuh ada penjelasannya kenapa. Tapi nggak apa, kita kan sedang bahas kitab ini ya. Tapi ini ada sarahnya, penjelasannya dari Ibnu Qudamah rahimahullah. Ya, seorang istri membenci suaminya karena fisik, akhlak, dan kesombongan, kelemahan, atau semacamnya. Dan disebut khawatir tidak dapat menjalankan kewajiban Allah untuk taat kepadanya, maka boleh bagi si tersebut untuk mengajukan huluk kepada suaminya dengan menyerahkan sejumlah harta yang telah diberikan kepadanya. Ya, jadi dalam kasus Sabit ini sampai di dalam hadis yang lain itu dikatakan karena dia itu berkumpul sukanya dengan teman-temannya yang rada ganteng gitu kan. Nah kalau pulang itu istrinya itu buka jendela terus lihat suaminya ini paling jelek. Bahkan dibahasakan di dalam hadis itu tingginya itu dia yang paling pendek. Kemudian hitamnya, kulitnya dia yang paling hitam di antara teman-temannya. Kemudian yang paling keras itu kalimat terakhirnya itu dikatakan bahwa akbahuhum gitu. Dia itu yang paling jelek. Tapi perhatikan di sini agamanya bagus, akhlaknya bagus, ya. Tapi gara-gara seneng gaul sama laki-laki lain yang lebih ganteng, istrinya itu tiba-tiba rasa cinta atau rasa pengabdiannya itu hilang gitu. Nah, dan dia khawatir kalau itu nanti akan membuat terseret ke neraka gara-gara itu, mendingan saya pisah. Maka ini ya sekali lagi saya nasihatkan kepada diri saya secara pribadi dan kalian laki-laki khususnya ya. Kalau emang kalian ya bertemu dengan istri itu dalam kondisi yang baik, yang sehat, yang rapi, yang ganteng, yang wangi, ya itu yang ditunjukkan. Jangan terus hanya karena mau ta'aruf gitu, rapi, ganteng, wangi, nanti begitu udah nikah, kembali lagi ke buluk, bau, dekil gitu kan, jarang mandi. Nah, kalau kemudian seorang wanita tiba-tiba hilang cintanya, dan sebagai wanita jangan kemudian nyari alternatif dulu ya. Wah, aku akan minta cerai kalau aku udah punya pilihan yang lain. Nggak boleh, itu haram itu. Itu namanya khianat. Itu namanya tahbib, itu selingkuh. Nah, khianat, perbuatan khianat, dan itu adalah ciri orang munafik gitu. Maka nggak boleh itu. Ya, maka ketika nggak ada kayak gitu, ya nggak ada kayak gitu, maka ya nggak apa-apa. Seorang istri minta cerai. Sekali lagi sebabnya tadi loh, karena nggak bisa atau merasa tidak bisa untuk menjalankan hukum-hukum Allah gitu. Ya nggak bisa lagi berarti nggak nyaman itu. Nah, karena ada orang tuh yang tadi saya bilang bau dikit itu muntah, mau dikit muntah, pusing. Sekarang sahabat yang agamanya baik, akhlaknya baik aja, istrinya minta cerai aja boleh sama Nabi, karena sebab sahabat ini suka gaul sama teman-temannya sehingga cinta istrinya hilang. Bayangkan ketika seorang suami itu ya nggak kerja, main judi, mabuk gitu kan, KDRT gitu kan. Nah, apalagi itu sifat-sifat atau sikap-sikap yang jelek-jelek lah. Tentu seorang istri lebih boleh untuk kemudian minta cerai. Bahkan di sini dibahasakan oleh Ibnu Qudamah, sombong, lemah. Dibujuk kok wedi gitu kan, tiap malam kau kencing suruh nganterin, kan capek wanita. Gak punya anak, suruh nyusuin, suruh merawat. Terus suaminya mau kencing aja suruh nganterin ke toilet. Bahkan sampai tadi saya bilang, ada seorang suami itu ya bukan karena sakit, karena dia membuat kondisi dirinya sendiri sampai besar banget gitu kan, sehingga dia cebok aja nggak bisa gitu. Ini perlu di apa ya, perlu diwanti-wanti loh seorang laki-laki. Ya kan aku kerja tapi nggak kemudian kayak gitu dong. Artinya laki-laki itu memang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala perintah untuk menjadi tulang punggung, tapi bukan berarti kemudian bisa semena-mena sama istrinya. Paham ya? Nah, karena sikap semena-mena itu kemudian istrinya ya, rasa baktinya, rasa hormatnya hilang, dan dia khawatir nggak bisa menjalankan agama Allah dalam hal ini, yaitu taat kepada Allah dan Rasulnya dan menjadi istri yang solihah, maka istri tersebut boleh mengajukan cerai khulu. Ya, jadi hukum asal seorang wanita mengajukan cerai itu adalah haram,
Tapi kalau emang ada sebabnya dan sebab ini dibenarkan, bukan karena dicari-cari, bukan karena pihak ketiga, ya, bukan karena selingkuh, nah, maka kalau memang itu yang terjadi diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam. Itu hukumnya. Yang pertama tadi adalah apa? Berubah. Boleh. Jadi boleh minta cerai karena suaminya nggak pernah ngaji. Boleh. Boleh minta cerai karena suaminya ya, apa namanya, badannya besar banget. Boleh. Sekarang bayangkan kamu seorang wanita bobotnya 100 kurang, anggaplah 70 atau mungkin nah 80 lah. Punya suami bobotnya 350 kilo gitu. Terus jima gitu. Kamu di tepi itu nak mati gimana? Segede gitu kan? 150 kilo atau 250 kilo itu kan kayak sapi itu. Di tepi orang segede gitu kan ya bisa mati. Maka ya kalau kamu takut itu yang kamu takutkan, kamu minta cerai, nggak apa-apa gitu. Nggak, aku nggak bisa lanjut sama dia lagi. Beratnya sekarang udah 250 kilo, saya takut nanti kalau ketimpa dia mati. Udah bisa tinggalin. Tapi kalau kemudian dia udah baik-baik aja, akhlaknya baik, kerja, penampilan dijaga, rajin mandi, gitu kan, nggak selingkuh orangnya, gitu kan. Pokoknya semua keburukan itu jauh dari dia. Bahkan kayak Bilal, kentut dikit wudu, kentut wudu, kentut wudu. Jadi badannya atau dirinya itu selalu di dalam kondisi suci gitu. Kok punya suami kayak gitu, ya, mau cari-cari kesalahannya. Makanya minta cerai gara-gara udah ada yang main mata sama dia gitu. Nah, maka yang terjadi apa kata Nabi? Ayyu mamra'atin, wanita mana aja sa'alat tolaqa li zaujiha, minta cerai pada suaminya, namanya roh raihatal jannah, kama qala, dia nggak akan mencium bau surga. Ya, jadi ini perkara yang berat. Jadi jangan sampai ya orang wanita ini mendatangkan neraka untuk dirinya sendiri karena minta cerai pada suaminya yang sudah baik. Oke, hukum yang kedua mustahab. Mustahab itu sunnah. Dia seorang suami melalaikan hak-haknya. Kalau di atas tadi kan Sabit itu akhlaknya baik, agamanya baik. Jadi bukan dia malas, enggak gitu. Ya, akhlaknya baik, kerja ya, bahkan ngasih kebun, berarti kan dia orang kaya, bukan orang miskin. Nah, maka yang sekarang ini hukumnya mustahab. Mustahab itu disukai, atau bahasa lainnya disunahkan. Yaitu seorang istri meminta cerai kepada suaminya kapan? Ketika suaminya melalaikan hak-hak Allah. Di bojo ora salat. Kemudian hal-hal yang melakukan pembatal keislaman. Di bojo kok malah melu Natalan gitu ya toh. Bojoku kok malah apa namanya? Malah jadi pembunuh. Mas gue ketangkep toh, jadi begal toh. Hal-hal kayak gitu. Maka istri dianjurkan untuk mengajukan khulu. Ini adalah pendapat ulama Hanabilah. Ya, jadi kalau laki-laki yang nggak bermutu, sekali lagi nggak bermutu, harusnya jadi tulang punggung malah jadi tulang buh gitu kan. Harusnya kerja tapi males, cuma main gaple aja kerjaannya, atau mancing aja nggak mau kerja. Gitu. Maka seorang istri yang merasa rumah tangganya akan nggak bagus kalau sama dia, silakan ajukan gugatan cerai. Nggak sholat, gitu. Ya. Maka silakan mengajukan gugatan cerai. Yang ketiga, tadi udah saya singgung, haram mengajukan gugatan cerai kepada suami karena bukan alasan yang syar'i. Ya, tadi tak contohkan, dia udah sholat rajin, kerja rajin, penampilan dijaga, ya, rajin mandi, nggak males gitu kan. Nah, dia udah baik semuanya, rumah tangga udah tata dengan baik. Kalau kamu dikasih laki-laki kayak gitu, kamu ajukan gugatan cerai karena main mata dengan laki-laki lain. Kata Nabi SAW, ayyu mamra'atin sa'alat zaujaha tolakon, wanita mana aja yang minta cerai pada suaminya min ghairi ba'sin, yang nggak ada sebab yang bisa dibenarkan secara syar'i, fa haramun 'alaiha raihatul jannah, maka diharamkan baginya mencium bau surga. Hati-hati lo ya.
Jadi dalil ini jangan dibalik-balik. Ada wanita yang dikuamlengi suaminya sampai babak belur. Kok kamu nggak minta cerai atau udah diajar kayak gitu? Kamu salah mau nggak ada salah saya. Dia tuh kayak mau beli samsak tapi nggak mampu beli, terus akhirnya saya dijadikan samsak. Terus kamu nggak ngajukan gugatan cerai gitu kan? Yang kan dosa seorang wanita ngajukan gugatan cerai. Siapa yang bilang? Kan ada hadisnya. Lah iya ada hadisnya, tapi ya nggak gini juga kali. Ya. Jadi istrinya nemenin gitu kan, tiap malam mijetin, kalau sakit ngerokin gitu kan, suaminya males kerja. Yang kerja juga istrinya. Ada yang kayak gitu. Istrinya suruh kerja, suruh ngurus anak, ngurus rumah tangga, semua lancar, suaminya neng rumah, nonton TV. Kalau enggak main gaple sama temennya, so istrinya berangkat kerja, anaknya berangkat sekolah, suaminya ngontak teman-temannya, ayo ini main gaple. Enggak mabuk main gaple doang. Kayak gitu, ngapain bertahan sama laki-laki kayak gitu. Sisi tahu jawabnya nggak ada. Ya aku kan nggak enak kalau cerai sama dia. Lah ngapa? Ya udah punya anak 3. Ya monggo kalau kamu bertahan seperti itu. Allah taala. Demikian yang bisa kita sampaikan dan kita diskusikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.